Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tema keluarga. Tapi saya agak mundur sedikit di dalam pembahasan kita. Agak sedikit basic kayaknya, tetapi juga enggak terlalu basic untuk bisa mempersiapkan anak-anak muda kita dan juga diri kita di dalam mungkin membangun keluarga bagi anak-anak kita, atau mempersiapkan diri di dalam menghadapi anak-anak kita yang akan membangun keluarga. Pertama-tama kita buka dari Yohanes 8. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat yang ke pasal 7 ayat 53 lalu sampai ayat yang ke-11. Yohanes 8. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Lalu yang kedua kita baca dari Efesus pasal yang ke-5. Kita baca dari ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat kepada penjabaran Paulus berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, maka di sini Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata kehidupan keluarga itu harus ditarik balik prinsipnya ke dalam hari penciptaan manusia, atau istilah lainnya adalah apa yang dikatakan kitab suci dimulai dari kitab Kejadian. Jadi Paulus mengajak kita untuk melihat kehidupan keluarga itu jangan dari perspektif dunia, atau dari perspektif budaya kita, atau dari perspektif dari zaman di mana kita berada. Tapi Paulus mengajak kita melihat apa yang menjadi prinsip yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, ini adalah satu prinsip yang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Pada waktu ia berhadapan dengan orang-orang Farisi yang datang menghadap dia, lalu bertanya, apakah orang-orang atau seorang suami diizinkan untuk menceraikan istrinya? Lalu Yesus berkata,
apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang dikatakan oleh Musa. Bukankah Musa berkata bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Karena ketika mereka menikah, mereka berdua itu laki-laki pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan hal itu adalah satu persatuan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi Yesus maupun Paulus atau Paulus ketika melihat pada pernikahan, dia setuju dengan apa yang Yesus ajarkan yang adalah Tuhannya. Dan dari situ dia kemudian mengatakan apa yang dikatakan kitab suci. Dua orang menjadi satu, laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan bersatu dengan suaminya. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus pegang baik-baik ya. Pada waktu kita berbicara mengenai keluarga. Karena kalau kita tidak berpegang pada prinsip ini, saya yakin keluarga Kristen tidak akan menjadi satu keluarga yang menjadi terang di dalam dunia ini. Dan keluarga Kristen bahkan menjadi satu keluarga yang bisa dipengaruhi oleh kondisi dunia yang ada. Kita hidup di dalam satu zaman yang terbalik sekali saat ini. Apa yang benar, apa yang baik menjadi sesuatu yang dianggap sebagai hal yang fanatik, hal yang sempit hati, hal yang tidak memiliki toleransi seperti itu. Sedangkan hal yang salah, hal yang berdosa menjadi satu kepercayaan umum di dalam masyarakat dan dianggap sesuatu yang harus diterima oleh orang-orang di segala lapisan masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebenarnya pada waktu kita melihat kepada kehidupan keluarga sendiri, kalau kita tarik ke dalam satu kehidupan keluarga Kristen, kalau kita tidak berpegang pada prinsip Alkitab sendiri, saya yakin kita akan tergoda untuk mengikuti prinsip dunia ini, prinsip dari masyarakat yang melihat bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang suci atau kudus dan kita bisa bergonta-ganti pasangan karena hal itu adalah hal yang umum sekali. Kalau hal ini masuk ke dalam kehidupan keluarga Kristen, apa jadinya keluarga Kristen? Saya kira itu menjadikan kita sebagai orang-orang atau keluarga Kristen yang tidak memiliki satu dampak, pengaruh, dan bahkan kita sedang ada di bawah kemarahan Tuhan Allah sendiri, seperti halnya orang dunia yang tidak memandang kesucian dari pernikahan itu. Nah itu sebenarnya pada waktu kita melihat kepada kehidupan pernikahan, ada beberapa aspek yang kita harus perhatikan untuk supaya pernikahan kita itu bisa berjalan dengan baik, yang benar, atau berkenan kepada Tuhan Allah. Atau kalau kita menggunakan istilah yang lebih berkaitan dengan diri kita, kepentingan kita, mungkin kita bisa berkata, kita akan menikmati pernikahan yang berbahagia. Apa yang menjadi rahasianya untuk bisa memiliki satu kehidupan yang menikmati pernikahan itu? Saya sendiri melihat Alkitab mengajarkan, dikala orang-orang Kristen sendiri meragukan bahwa Tuhan itu memiliki tujuan yang baik di dalam kehidupan kita atau kehidupan mereka. Tapi sebenarnya Alkitab itu mengajarkan kalau Tuhan sebenarnya sungguh-sungguh ingin kita memiliki satu kehidupan yang baik, satu kehidupan yang bisa dinikmati dan bahkan kehidupan yang berbahagia. Saya belum lama bertemu dengan ada satu anak muda. Lalu ketika saya berbicara dengan dia betul-betul dalam kondisi yang seperti orang depresi seperti itu. Dia meragukan hal-hal yang berkaitan dengan iman dia. Lalu dari pembicaraan itu dia berkata seperti ini, untuk apa saya meneruskan apa yang saya kerjakan ini, studi saya. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena apapun yang saya lakukan kelihatannya salah semua. Dan Tuhan sepertinya mau membawa saya dan bahkan menghukum saya karena hal-hal yang saya lakukan ini. Jadi maksudnya adalah apa yang dia kerjakan itu tidak tercapai atau tidak seperti yang dia ekspektasikan. Karena apa? Karena Tuhan mengakibatkan apa yang dia rencanakan dan dia kerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia lakukan itu. Lalu kemudian kalimat berikutnya muncul adalah, Tuhan, bukankah mengikut Tuhan itu menderita dan saya capek untuk menderita. Saya pikir, waktu dengar itu saya langsung tanya dia,
itu pikiran siapa? Memang Alkitab berkata bahwa mengikut Tuhan ada penderitaan. Mengikut Tuhan harus memikul salib. Mengikut Tuhan itu adalah seperti di dalam Timotius. Kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus, Paulus berkata, kita akan menanggung kesulitan atau penderitaan. Tapi pertanyaannya, apakah itu berarti Tuhan menghendaki kita menderita di dalam hidup ini? Apakah hukum-hukum Tuhan itu adalah satu hukum-hukum yang memberatkan diri kita sehingga kita merasa kehilangan kenikmatan sama sekali di dalam dunia ini? Kita tidak lagi bisa bersyukur, kita tidak lagi bisa menikmati apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita karena Tuhan menghendaki kita menderita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus mengajarkan khotbah di bukit, saya lihat khotbah di bukit itu bukan bertujuan, walaupun ada bagian yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan akan menderita seperti Tuhan yang menderita, ditolak oleh dunia. Tetapi jangan lupa di awal dari setiap kata khotbah di bukit itu diawali dengan berbahagialah. Berarti pada waktu kita membaca kitab suci, kita mengetahui satu hal, Tuhan menghendaki kita untuk memiliki kehidupan yang berbahagia. Itu yang menjadi tujuan Tuhan juga ketika Dia menebus kita dan memberikan hukum-hukumnya dalam kehidupan kita. Hal yang sangat bertolak belakang sekali mungkin dengan sikap hati kita yang berpikir bahwa hukum Tuhan itu mengikat, mengekang, dan membatasi diri kita. Persoalannya di mana ya? Kalau kita berpikir seperti itu. Alkitab mengajarkan pada waktu kita percaya kepada Kristus, Kristus memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan kuasa dosa tidak lagi berlaku atas hidup kita. Tetapi Alkitab juga mengatakan seperti ini. Kita yang percaya kepada Kristus masih diberikan ada sisa dosa yang tinggal di dalam diri kita yang akan mempengaruhi kita, yang akan disebut dengan natur berdosa atau kedagingan diri kita. Dan natur berdosa atau kedagingan diri kita ini menjadi titik kontak di mana setan datang untuk menguji atau mencobai diri kita. Jadi pada waktu kita berbicara sebagai orang Kristen, satu sisi kita akan merasa bahwa kehidupan Kristen itu adalah satu kehidupan yang begitu menyenangkan sekali. Kita memiliki segala hal yang baik seperti itu, tetapi jangan lupa natur berdosa kita itu menjadi satu titik kontak setan untuk mendarat di dalam hati kita, untuk membuat kita mulai meragukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan bagi diri kita. Dan dari situ kita mulai mempertanyakan, sebenarnya Tuhan itu beritikat untuk memberi kebahagiaan bagi kita atau suatu pencobaan, satu penderitaan dalam kehidupan kita atau tidak. Jadi ada hal ini yang kita perlu catat baik-baik ketika kita mengikut Tuhan. Alkitab mengajarkan intensi Tuhan ketika Dia memberikan hukumnya bukan untuk kecelakaan diri kita, tetapi justru untuk menjadi satu pagar di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa atau jatuh di dalam satu kehidupan yang mencelakakan kehidupan keluarga kita sendiri. Nah, ini membuat pada waktu kita berbicara mengenai satu keluarga yang bahagia atau suatu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Hal pertama yang kita harus pegang adalah keluarga yang bahagia atau keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah satu keluarga yang tidak pernah boleh melepaskan diri dari teologi. Kita bicara kalau teologi mungkin seringkali itu menjadi aspek terakhir dalam kehidupan kita. Kemarin di dalam pembinaan pemuda, saya ada bicara mengenai Galatia 6 ayat yang ke-7 dan 8. Di dalam Galatia 6 ayat 7 itu ada satu kalimat, jangan sesat. Lalu apa? Ada yang tahu nggak? Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena itu jangan menabur dosa
di dalam hidupmu, atau apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Lalu di dalam pembicaraan itu saya ada tanya, pada waktu kita berbicara mengenai menabur, atau waktu kita berbicara mengenai kehidupan Kristen, mengapa kita seringkali merasa bahwa kehidupan kita itu sulit sekali untuk memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan? Mengapa pada waktu kita mengingini kehidupan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita justru lakukan adalah kehidupan yang berdosa? Lalu ada satu pemuda yang menjawab seperti ini. Karena kita selalu berpikir bahwa melayani Tuhan itu bisa nanti saja. Saya nggak mau bahas ke dalam soal tabur tuai itu ya. Itu adalah satu pembahasan sendiri yang saya kira sangat penting untuk kita bahas suatu hari nanti ya, nggak di sini. Atau suatu hari ketika kita masuk ke dalam tema itu. Tetapi di dalam kalimat pemuda ini menunjukkan apa? Kenapa kita merasa bahwa urusan Tuhan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan? Karena dia berkata, masalahnya adalah karena kita selalu berpikir bahwa urusan Tuhan itu adalah urusan nanti. Bukan urusan sekarang. Termasuk apa? Termasuk hidup yang kudus dan hidup yang melayani Tuhan. Nah, saya ngomong tadi, pada waktu kita berbicara mengenai masalah teologi, kita seringkali berpikir bahwa teologi itu signifikansinya apa sih dalam kehidupan kita dan dalam keluarga kita? Bukankah teologi itu berbicara tentang Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, dan itu adalah urusan yang berkaitan dengan kehidupan dalam dunia ini atau kehidupan dalam kekekalan? Kebanyakan dari orang Kristen berpikir teologi itu adalah urusan kekal. Kalau kita hidup di dalam dunia ini bukan hidup yang kekal kan? Karena itu apa yang menjadi prinsip dalam hidup ini? Apakah teologi boleh menjadi satu prinsip yang penting yang menuntun kehidupan kita termasuk kehidupan keluarga kita? Nah, di situ kita bias. Kita berpikir teologi tidak terlalu signifikan di dalam dunia ini, tapi itu akan signifikan kalau kita sudah tua akan masuk ke dalam kematian. Tapi kalau Bapak Ibu kembali ke dalam Efesus pasal yang kedua, kita mengetahui ternyata orang-orang Kristen itu bukan orang-orang yang nanti baru masuk sorga. Tetapi di dalam Efesus 2 adalah dikatakan Paulus, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah menikmati sorga. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristen yang bisa menikmati sorga itu di dalam dunia ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kembali ke dalam Efesus pasal yang ketiga. Ketika Paulus berdoa, Paulus berkata bahwa di dalam doanya itu dia menghendaki orang-orang Kristen memiliki satu pengertian akan betapa tingginya, lebarnya, dalamnya kasih Tuhan itu, dan kita didoakan supaya kita bisa mengerti, memahami, dan menikmati kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus juga berdoa kalau setiap orang Kristen harus membuat dirinya itu nyaman menjadi tempat tinggal dari Tuhan Yesus Kristus. Ini semua menunjukkan bahwa teologi itu adalah sesuatu yang bukan berbicara mengenai nanti. Tetapi teologi itu adalah bicara mengenai hal-hal yang bahkan penting di dalam kehidupan kita saat ini. Dan itu bahkan sesuatu yang penting untuk kehidupan kita di dalam membangun keluarga kita. Nah, pada waktu berbicara mengenai teologi dalam kaitan dengan keluarga, Bapak Ibu harus berpegang pada satu prinsip. Saya pakai istilah yang cukup sarkastik ya. Tidak semua orang Kristen akan memahami prinsip ini. Kenapa? Karena pada waktu kita berbicara mengenai teologi dan kehidupan Kristen, dan khususnya keluarga Kristen, itu adalah hal rohani. Itu adalah sesuatu yang kalau bukan Tuhan anugerahkan kepada diri kita untuk dapat melihatnya, kita tidak mungkin bisa melihatnya. Dan apa itu? Bicara mengenai
Ternyata keluarga Kristen itu adalah keluarga yang, kalau Bapak Ibu masih ingat pembahasan saya berapa minggu yang lalu ya. Keluarga yang berkaitan dengan gereja. Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang terdiri dari orang-orang yang disebut sebagai gereja Tuhan. Keluarga Kristen itu adalah terdiri dari orang-orang yang setiap pribadinya itu sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen adalah orang-orang yang setiap pribadinya itu sebelumnya mungkin dia dibesarkan di dalam kehidupan Kristen, orang tua Kristen, atau bahkan mungkin dari orang-orang yang belum Kristen begitu. Tapi pada waktu Tuhan bekerja di dalam hatinya, mendadak dia memiliki satu kesadaran dan satu pengertian dalam hidupnya. Kalau dia sekarang milik Kristus, sekarang dia menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah satu kebenaran yang begitu penting dalam hidupnya. Sekarang dia menyadari bahwa sekarang diri dia bukan lagi milik dia sendiri, tapi diri dia sekarang adalah milik Kristus. Dan dia menyadari bahwa Kristus sudah membayar lunas diri kita dengan cara mati di atas kayu salib dan menggunakan darahnya yang mahal itu untuk membeli kita daripada kebinasaan. Dan kita mengerti bahwa pada waktu kita berada di dalam Kristus, itulah kehidupan yang benar, kehidupan yang hidup sungguh-sungguh, dan kehidupan yang ada di dalam kebahagiaan atau keindahan. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai kehidupan Kristen dari perspektif teologi, Alkitab mengajak kita melihat terlebih dahulu siapa yang menjadi identitas diri kita. Dan seperti halnya pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen dan ditebus di dalam kehidupan dari dosa ini, maka salah satu aplikasi dari seorang yang sudah ditebus dan dipanggil di dalam Kristus adalah hidup yang kudus. Tetapi kehidupan yang kudus itu kita harus nyatakan di mana? Kalau kita baca Alkitab kita seringkali lompat ya. Kadang-kadang lompat lah ya. Kita baca Efesus 1 sampai 5 kayak gitu. Tapi begitu kita masuk ke Efesus 5 ayat 22, kadang-kadang kita nggak merasa bahwa itu ada kaitan dengan kehidupan kudus yang Tuhan hendaki untuk kita nyatakan dalam hidup kita. Tapi kita akan berkata kehidupan yang kudus itu berkaitan dengan bagaimana saya berbuat baik dan penuh dengan cinta kasih. Bagaimana saya memiliki kesabaran, saya memiliki penguasaan diri. Bagaimana saya berelasi dengan orang lain, bagaimana saya memberi pengampunan kepada orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus tidak mengajarkan hal itu penting. Tetapi Paulus sebelum membicarakan semua hal itu, Paulus juga membicarakan bahwa ternyata salah satu aspek dari aplikasi kehidupan Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus, itu harus dinyatakan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi itu sebenarnya pada waktu kita membaca tadi ayat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-32, Paulus mengajak kita melihat bahwa kehidupan keluarga itu adalah rahasia untuk menyatakan kasih Kristus kepada jemaat. Tapi pada waktu kita berbicara rahasia Kristus, kasih Kristus kepada jemaat, sebenarnya rahasia Kristus kepada jemaat itu kita bisa lihat di mana? Yang pertama di gereja kan? Di dalam kehidupan dari orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Di dalam kehidupan dari orang-orang yang bersama-sama berkumpul untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai misteri kasih Kristus kepada jemaat, itu adalah satu misteri yang kita bisa temukan dan harus bisa temukan di dalam kumpulan dari orang-orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan dan persekutuan dari orang Kristen. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ada kelanjutannya. Hal itu juga harus bisa dilihat di dalam kehidupan keluarga. Karena keluarga menjadi satu gereja kecil yang terdiri dari suami yang percaya kepada Kristus, istri yang percaya kepada Kristus, dan anak-anak yang percaya kepada Kristus. Jadi itu sebabnya apa yang kita baca di dalam kitab suci yang berkaitan dengan segala prinsip kehidupan Kristen, itu bukan satu prinsip yang hanya kita terapkan ketika kita ada di dalam gereja.
Bukan satu prinsip yang kita terapkan ketika kita berelasi dengan orang-orang Kristen yang lain saja. Atau satu prinsip yang kita terapkan ketika kita berelasi dengan orang-orang bukan Kristen. Kecuali keluarga kita. Bukan seperti itu. Tetapi justru prinsip dari kehidupan Kristen itu adalah satu prinsip yang kita harus belajar terapkan. Mulai dari kita berelasi dengan suami atau istri kita di dalam kehidupan keluarga. Karena keluarga menjadi misterinya misteri. Keluarga menjadi misteri yang Tuhan nyatakan di dalam gerejanya. Ini adalah teologi ya. Itu sebabnya pada waktu kita bicara tentang kehidupan keluarga. Hal pertama adalah kita tidak boleh melepaskan diri kita dari konsep yang Alkitab ajarkan. Kita harus membawa kebenaran kitab suci itu masuk di dalam relasi kita dengan pasangan hidup kita. Dan sekali lagi ini bukan hal yang akan dimengerti oleh semua orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Orang yang Kristen yang memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti ini adalah satu kebenaran yang dia harus bawa masuk dalam kehidupan keluarga. Saya pernah bertanya kepada satu pasangan. Kadang-kadang bukan cuma satu pasangannya, banyak pasangan kayak gitu. Ya saya bilang banyak pasangan lah ya, karena memang banyak pasangan. Ketika saya tanya seperti ini, mereka selalu akan menjawab dengan satu keraguan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ditanya atau Bapak Ibu ditanya, kira-kira dari angka 0 sampai 10 range-nya ya. Bapak Ibu di angka berapa berkaitan dengan komitmen Bapak Ibu untuk menggenapkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada di angka berapa? Dari 0 sampai 10. Ada yang ngomong 10? Hah? Yang ngomong 5? 3? Enggak ada. 1? 0. Angka berapa? Kalau 0 saya turun aja dari mimbar ini. Angka berapa? Dari 0 sampai 10 loh. Komitmen kita untuk menjadikan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu di angka berapa? Halo? Saya ulangi ya. Yang 1, 2, 3, 5, 6, 7 lah. 8, 9, 10. Cuma sisi ini ya. Yang lain? Yang tadi 10? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ngomong kayak gini aja ya. Kalau kita punya komitmen, taruhlah 9 ya. Kira-kira setiap kali Bapak Ibu bertemu dengan masalah, Bapak Ibu akan milih yang 9 itu atau yang 1 itu? Yang mana? Yang 9? Enggak, saya yakin yang 1 itu. Maksudnya adalah pada waktu kita sering dibawa masuk ke dalam satu persimpangan, jangan pikir kalau komitmen kita enggak 100% kayak gitu kita akan mentaati Tuhan. Kita akan selalu gagal di dalam mentaati Tuhan. Karena dari awal kita tidak pernah punya satu komitmen kehendak Tuhan harus jadi dalam hidupku. Itu masalah loh. Saya bukan bicara mengenai perbuatannya ya.
Kalau kita berbicara mengenai perbuatan, mungkin ada ketika kita sudah berkomit untuk kehendak Tuhan jadi 100% kayak gitu, kadang-kadang kita masih bisa gagal. Tetapi masalahnya adalah kayak gini, di awal saja kita nggak ada satu komitmen. Kalau kita nggak ada satu komitmen yang sempurna di awal saja, mungkin nggak kita memiliki kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita? Ya pasti nggak mungkin. Jadi itu sebenarnya pada waktu kita bicara tentang kehendak Tuhan, prinsip kebenaran firman yang kita pahami, pertanyaan yang kita perlu ajukan ke dalam diri kita adalah, seberapa besar saya ingin menyatakan kehendak Tuhan jadi dalam hidup saya? Seberapa kita ingin manusia memuliakan nama Tuhan kita di dalam hidup kita? Dan hal itu saudara harus bawa masuk ke dalam kehidupan keluarga. Dan ingat sekali lagi, tanpa pengertian teologi ini, saya yakin sekali kehidupan keluarga kita akan begitu banyak hal yang sulit yang kita lewati yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengkomitkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan kehendak Tuhan jadi, keluarga kita bukan akan lancar. Tetap ada kesulitan-kesulitan yang harus kita lewati, tetapi di dalam kita melewati kesulitan itu, kita selalu ingat kehendak Tuhan itu apa. Waktu kita jatuh dalam dosa, ada satu tindakan untuk kembali melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Karena saya komitkan diri supaya kehendak Tuhan harus digenapi di dalam kehidupan keluarga saya. Itu hal yang utama. Makanya teologi itu menjadi tempat urutan pertama di dalam kita membangun keluarga. Ingat tadi saya katakan di awal ya. Pada waktu kita melihat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu jangan melihat bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu kebenaran yang bertujuan untuk merenggut kebahagiaan hidup kita. Tetapi justru kebenaran firman Tuhan itu adalah satu kebenaran yang diberikan supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang, atau jatuh ke dalam kebinasaan, atau jatuh ke dalam satu kehancuran di dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi justru Tuhan menghendaki kehidupan keluarga selain membawa kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga bisa menikmati segala keindahan dan kebaikan yang Tuhan taruh untuk kita bisa cicipi dan nikmati dalam kehidupan keluarga. Itu tujuannya. Yang kedua adalah kesatuan. Jadi untuk mendapatkan satu kehidupan keluarga yang berbahagia, kita tidak boleh mengabaikan teologi atau kebenaran firman di dalam keluarga kita. Tapi yang kedua adalah pada waktu kita ingin membangun satu keluarga yang berbahagia, maka kita harus mengerti bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang satu, bukan keluarga yang terpisah. Maksudnya apa? Saya kemarin ada lihat satu shot. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film The Good Doctor, ada yang tahu nggak? Itu film yang baik ya. Boleh ditonton, satu dokter yang apa itu namanya? Autistik. Dia berjuang dari seorang anak yang autistik, ditinggal mati oleh adiknya, oleh papa mamanya. Akhirnya kalau nggak salah dia mungkin dibesarkan oleh seorang dokter seperti itu. Dan dia punya satu cita-cita, dia harus bisa menjadi dokter yang menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam sakit, sehingga dia tidak terpisah dari keluarganya. Lalu ketika dia tumbuh dewasa, dia menjadi seorang dokter, dia kemudian masuk ke dalam studi dokter spesialis bedah. Dan di situ dia punya satu kemampuan untuk bisa menggambarkan segala organ tubuh dari manusia, dan dia bisa mendiagnosa dengan begitu detail sekali karena dia punya kemampuan di situ. Dan dia baca buku begitu cepat sekali. Biasanya orang kayak gitu cukup pintar ya, punya ketekunan yang di bidang tertentu yang kuat sekali kayak gitu. Lalu di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia bertemu dengan seorang perempuan. Dia mencintai perempuan ini. Dia ingin hidup bersama dengan perempuan ini. Tapi pada waktu dia bertemu dengan perempuan ini ngomong kayak gini.
Walaupun dia berusaha mati-matian meyakinkan perempuan ini dengan dia melamar perempuan ini untuk menjadi istrinya. Dan dia berkata bahwa dia pasti bisa atau mereka pasti bisa mencari jalan keluar terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing seperti itu. Perempuannya ngomong kayak gini, kita tidak mungkin bersatu. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Engkau adalah orang yang autistik dan tahu tidak, orang autistik tidak mungkin berubah. Saya juga adalah aku yang tidak mungkin berubah. Jadi itu sebabnya kita tidak mungkin bersatu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu benar nggak? Saya nggak ngomong orang nggak bisa berubah ya. Tetapi yang saya mau ngomong adalah kalau kita mempertahankan kehidupannya masing-masing, aku adalah aku, dia adalah dia kayak gitu. Atau yang lainnya ngomong aku adalah aku, dia adalah dia seperti itu. Kira-kira itu bisa membangun suatu pernikahan enggak? Enggak kan? Tetapi realita yang ada adalah bagaimana? Ketika kita masuk ke dalam pernikahan, prinsip itu kita terapkan di dalam kehidupan pernikahan. Suami punya kegiatannya sendiri, istri punya kegiatannya sendiri. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing seperti itu. Kapan bertemunya? Kalau sama-sama sudah menjelang sore hari atau malam hari, akhirnya mereka berkumpul kembali di dalam keluarga. Lalu kemudian mereka disitulah baru bersama-sama. Tetapi ketika mereka bersama-sama di dalam keluarga karena masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing, istri tidak pernah tahu urusan suaminya seperti apa, suaminya tidak pernah tahu urusannya seperti apa. Ketika mereka masuk dalam keluarga, mereka berjuang untuk bagaimana menjalankan keluarga itu dengan sebisa mungkin. Itu keluarga kah? Saya percaya pada waktu Alkitab berkata bahwa ketika seorang itu menikah, maka suami pergi meninggalkan istrinya dan bersatu dengan istrinya. Salah ya? Yang benar apa? Suami meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Maka mulai dari saat itu kesatuan harus dibangun di dalam kehidupan keluarga. Kesatuan yang seperti apa? Mungkin kalau kita mau tarik, pertama adalah berkaitan dengan kesatuan yang bersifat deklaratif. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah kayak gini. Pada waktu kita berbicara mengenai kesatuan di dalam keluarga, itu adalah satu kesatuan yang dipersatukan melalui pemberkatan dan sumpah atau janji nikah yang dilakukan oleh satu laki dan satu perempuan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar saya bicara ya, kalau search di internet, ada satu suku yang namanya suku Kroeng. Mereka adalah suku yang mengajarkan persatuan itu adalah sesuatu yang boleh diuji coba terlebih dahulu. Kalau mereka memiliki anak perempuan, maka mereka akan mendirikan sebuah rumah di halaman depan dari rumah orang tua. Lalu anak perempuan itu akan disuruh tinggal di rumah itu dan semua laki-laki yang ingin mencoba relasi dengan perempuan itu boleh mampir dan tinggal di dalam rumah itu terlebih dahulu. Jadi mereka boleh hidup bersama sebagai suami istri, seperti suami istri di dalam rumah itu. Kalau setelah mereka mencoba kehidupan itu dan dirasa cocok, mereka boleh melanjutkan ke dalam kehidupan pernikahan. Tetapi kalau mereka merasa tidak cocok, mereka boleh mencari pasangan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajarkan kesatuan seperti ini. Kesatuan yang didasarkan pada uji coba. Tetapi Alkitab mengajarkan pada waktu seseorang laki-laki dan perempuan itu bersatu, kesatuan itu akan menjadi satu kesatuan yang sah. Kalau kesatuan itu adalah satu kesatuan yang didasarkan oleh satu pemberkatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga itu. Tetapi juga kesatuan yang merupakan deklarasi yang dilakukan oleh si laki-laki dan si perempuan di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja dan di dalam masyarakat ini. Ini kayaknya simple ya.
Tetapi di dalam aspek ini ada satu hal yang saya ingin tekankan. Pada waktu saudara atau Bapak Ibu membangun kesatuan ini, semua orang siapapun itu pasti akan memiliki unsur yang namanya kerelaan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah apakah pasangan itu adalah pasangan yang bersatu karena dia cari sendiri? Ataukah pasangan itu adalah pasangan yang dipersatukan karena dijodohkan oleh orang tuanya? Pada waktu dia berdiri di hadapan pendeta dan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan ketika dia ditanya, apakah engkau bersedia untuk mengambil si cewek ini atau perempuan ini untuk menjadi istrimu? Apakah engkau perempuan bersedia untuk mengambil si laki-laki ini untuk menjadi suamimu? Dan ketika mereka berkata, ya saya bersedia, maka Bapak Ibu Saudara harus punya satu pemahaman bahwa itu adalah keputusan siapa? Keputusan siapa? Halo? Keputusan siapa? Kok nggak berani jawab sih? Keputusan siapa? Diri sendiri. Maksudnya adalah pada waktu kita mendeklarasikan saya bersedia untuk mengambil laki-laki ini atau perempuan ini menjadi suami atau istri saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah kesatuan yang kita ingin alami di dalam kehidupan kita. Bukan karena terpaksa, tetapi karena saya ingin mengambil keputusan itu. Jadi itu sebenarnya pada waktu kita bicara mengenai kesatuan itu adalah satu tanggung jawab yang kita miliki sendiri. Satu langkah yang kita ambil sendiri. Sesuatu yang kita tidak bisa salahkan orang tua kita atau orang lain yang telah menjodohkan kita, yang membuat pernikahan kita itu tidak seperti yang seharusnya berjalan. Tapi kita harus mengerti bahwa pada detik kita mengatakan, ya saya bersedia, berarti saya sudah bersumpah dan berjanji di hadapan Tuhan kalau saya akan mengambil pasangan itu atau orang tersebut untuk menjadi pasangan saya. Dan sifatnya itu bersifat publik. Maksudnya adalah pernikahan itu bukan sesuatu yang didasarkan pada urusan perasaan saya. Tetapi pernikahan itu adalah bersifat publik. Maksudnya adalah Bapak Ibu atau Saudara ketika menikah mungkin saat itu merasa tertekan, mungkin saat itu merasa grogi, mungkin saat itu tidak terlalu konsentrasi ketika menjalani pernikahan karena begitu gugupnya bahkan mengucapkan janji nikah salah-salah seperti itu. Tapi begitu Bapak Ibu menikah di hadapan Tuhan dan diberkati di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat, maka itu berarti pernikahan itu sudah sah. Dia mau Kristen kah? Dia mau Buddhis kah? Dia mau Islam kah? Dia mau orang yang tidak beragama kah? Ketika hal itu dideklarasikan di hadapan umum, maka pernikahan itu menjadi satu pernikahan yang sah. Itu sebenarnya pada waktu kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang sudah menikah, pasangan dia sebelumnya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia menjadi orang Kristen, kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini, Pak, pernikahan saya sah nggak ya? Perlu diberkati ulang atau tidak? Jawabannya enggak perlu diberkati ulang sebenarnya. Karena itu adalah satu pernikahan yang sah. Makanya kalau Bapak Ibu juga baca di dalam 1 Korintus pasal 7, ketika seseorang sudah menikah, lalu yang satu menjadi orang Kristen kayak gitu, lalu pasangannya ingin tetap tinggal bersama dengan dia, Paulus berkata, kita yang sebagai orang Kristen tidak boleh menceraikan pasangan kita yang tidak percaya. Kecuali kalau pasangan kita yang tidak percaya itu ingin menceraikan diri kita, maka kita lepas dari tanggung jawab untuk membangun keluarga bersama dengan diri dia. Tapi kalau kalau hal itu tidak pernah dicetuskan oleh pasangan kita yang tidak percaya, maka yang pasangan percaya harus bagaimana? Tetap tinggal bersama pasangannya yang tidak percaya karena keberadaan dia itu menguduskan pasangannya itu dan anak-anaknya. Jadi Paulus sendiri atau kitab suci melihat bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Baik dia di dalam gereja kah atau di luar gereja.
Jadi ada satu kesatuan yang terjadi. Dan ini membuat setiap anak-anak Tuhan harus punya prinsip seperti ini. Pada waktu kita bicara mengenai kesatuan, Alkitab tidak pernah mengajarkan laki-laki dan perempuan itu boleh bersatu tanpa pemberkatan nikah terlebih dahulu. Semua kesatuan tanpa pemberkatan nikah itu bukan kesatuan yang dimaksud oleh kitab suci. Itu bukan pernikahan. Itu namanya kumpul kebo. Itu adalah dosa. Jadi Tuhan menuntut laki-laki dan perempuan itu harus bersatu, dan kesatuan itu adalah sesuatu yang harus dipublikasikan. Nah, bicara tentang publikasi berarti semua orang di dalam masyarakat, di dalam gereja, dan bahkan di dalam negara itu akan mengakui kebersatuan itu, termasuk ex pacar kita. Mulai hari itu gak boleh ada orang yang mengganggu kehidupan keluarga itu lagi sebagai orang yang ketiga. Itu yang kedua. Ada kesatuan yang bersifat publik. Nanti ada kesatuan yang berkaitan dengan intimasi ya. Tetapi saya cakup bicara kedua ini dulu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan loyalitas. Paulus berkata ketika orang menikah, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada waktu seseorang itu menikah, maka Bapak Ibu atau saudara yang menikah itu harus memiliki satu pemahaman bahwa mulai hari ini loyalitas saya itu tidak lagi ditujukan kepada orang tua saya. Tetapi mulai hari saya menikah, maka loyalitas saya itu ditujukan kepada siapa? Pasangan saya. Apakah istri saya atau suami saya? Saya bukan mengajarkan bahwa ketika seseorang menikah maka mulai hari itu hubungan relasi kekeluargaan itu menjadi putus. Bukan. Karena ada orang yang berpikir seperti itu. Pada waktu mereka menikah, mereka ingin memiliki satu gaya hidup seperti orang barat. Di mana orang barat membangun keluarganya sendiri. Orang tua tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan keluarganya sama sekali. Saya percaya orang barat yang Kristen pun tidak akan memiliki prinsip seperti itu. Tetapi ada orang anak muda yang berpikir bahwa ketika mereka menikah, maka mulai hari itu mereka akan berjuang sendiri. Tidak ada lagi yang namanya orang tua, baik suami ataupun istri dalam kehidupan mereka. Pada waktu kita menikah dan berbicara mengenai loyalitas, loyalitas itu bukan berarti bahwa anak memutuskan hubungan relasi orang tua dan anak. Bukan. Tetapi anak menjadikan loyalitasnya yang sebelumnya diperuntukkan kepada orang tuanya. Apa yang orang tuanya minta, dia lakukan seperti itu. Kalau mau pakai bahasa Alkitab, anak taatilah orang tuamu. Yang sebelum dia menikah, dia akan mentaati apa yang menjadi kehendak dari orang tuanya dan perkataan orang tuanya. Setelah dia menikah bagaimana? Saya ngomong ini mungkin bisa membuat beberapa orang tua frustasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang kita sebagai orang tua pun harus paham untuk menjaga batasan terhadap keluarga anak kita. Saya pernah cerita enggak, ada orang yang ketika menikah, setiap kali ada keributan di antara pasangan suami istri itu, mama dari istrinya intervensi. Mama dari istrinya masuk di tengah-tengah mereka, bahkan mama dari istrinya itu ajak anaknya untuk tidur dengan mamanya, dan suaminya suruh tidur di ruangan yang lain. Seolah-olah memproteksi anaknya. Tapi akibatnya apa? Gak lama kemudian mereka bercerai. Karena ada orang tua yang selalu masuk ke dalam kehidupan keluarga dan anak selalu harus tunduk kepada perkataan orang tuanya. Alkitab bilang tidak.
Pada waktu seorang suami dan istri menikah, laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Hal ini berlaku untuk istri enggak? Enggak ada istri di situ ya. Makanya istri tetap boleh bergantung sama orang tuanya. Tidak, ini prinsip yang sama, istri pun harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan suaminya. Maksudnya mulai dari detik itu, sebagai pasangan suami istri mereka bertanggung jawab di dalam kesatuan itu. Mereka bertanggung jawab dengan segala keputusan yang mereka ambil di dalam kehidupan keluarga itu. Mereka bertanggung jawab dengan segala persoalan yang ada di dalam permasalahan keluarga mereka sendiri. Dan mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan keluarga mereka. Dan orang tua sendiri, maafkan saya pakai istilah ya, pada waktu itu harus menjadi orang yang ketiga, yang mungkin bisa menjadi perusak di dalam kehidupan keluarga itu kalau mereka tidak memberikan nasihat yang benar. Nah, bicara hal ini, saya juga mau bicara ini. Di dalam budaya kita sering kali punya satu konsep yang mengatakan lebih baik bercerai daripada saya mencari konselor. Bapak Ibu lebih gampang membuka diri untuk berbicara dengan seorang yang bisa menolong kehidupan keluarga, atau lebih baik ketika diumumkan keluarga kita sudah pisah? Yang mana yang lebih baik? Yang mana? Kadang di dalam budaya ada prinsip lebih baik atau masyarakat lebih mudah menerima perceraian daripada menerima ada keluarga yang ribut lalu membuka diri mengatakan masalahnya. Karena masalah itu yang ada di dalam keluarga, ada yang mengatakan harus disimpan dengan begitu ketat dan begitu baik sehingga orang luar tidak boleh tahu masalah yang ada di dalam keluarga. Sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan ketika mereka tidak bisa menemukan solusi terhadap masalah itu, akhirnya makin lama makin klimaks dan akhirnya makin lama mereka tidak lagi bisa bersatu dan mereka memutuskan perceraian. Saya percaya ini juga ekstrim yang lain ya. Kita sebagai orang Kristen, Tuhan sudah sediakan orang-orang tua di dalam gereja. Orang-orang tua yang keluarga-keluarga mereka bukan keluarga-keluarga yang tidak ada masalah sama sekali. Tapi keluarga mereka ada pergumulan. Hanya yang membedakan adalah mereka bisa melewati pergumulan itu, tetap menjaga kesatuan itu. Nah, kita sebagai orang yang baru membangun keluarga, mungkin gak terhindar dari kesulitan. Enggak. Ada kesulitan ada kesulitan yang sulit ada. Lalu bagaimana? Kita perlu punya kerendahan hati untuk mencari seorang yang bisa membimbing keluarga kita kalau kita ada di dalam kesulitan. Sebelum kesulitan itu memuncak dan akhirnya mengakibatkan perceraian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu seorang menikah, kita harus tahu bahwa mulai dari hari itu, loyalitas kita itu diberikan kepada pasangan kita, bukan kepada keluarga lagi. Karena kita adalah dua pribadi yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Saya pernah bicara soal siapa itu, ada satu pendeta di Amerika yang terkenal sekali. Dia sudah meninggal sekarang. Saya jadi lupa namanya. Dia ngomong kayak gini, pada waktu saya membangun keluarga, saya berpikir bahwa semua yang dididik oleh orang tua saya bagi diri saya itu adalah hal yang baik. Pada waktu istri saya menikah dengan saya, dia bilang, dia punya latar belakang keluarga yang totally berbeda dengan keluarga saya. Keluarga saya, papa saya tidak pernah tahu urusan anak, urusan bayi, urusan memasak, urusan ganti popok. Itu nggak pernah tahu sama sekali. Tetapi keluarga istri saya itu adalah satu keluarga di mana papanya ngerti masak,
ngerti ganti popok, ngerti urusan dapur, ngerti bersihin rumah, dan suka sekali membantu istrinya di dalam merawat anak dan mengurus rumah tangganya. Dan pada waktu kami menikah, saya punya konsep sebagai seorang suami dan papa, ketika kami memiliki anak, papa nggak ada urusannya sama anak. Yang papa lakukan apa? Hanya mendokumentasi perkembangan dari anak itu. Yang jadi urusan anak itu tanggung jawab siapa? Istri. Yang jadi urusan dapur itu urusan siapa? Istri saya. Suatu hari ketika istri saya sedang mencuci pakaian atau memasak kayak gitu, anak saya nangis keras, minta ganti popok. Istri saya teriak, "Pak, tolong dong lihati anak kita. Mungkin popoknya harus diganti." Bapak Ibu, dia jawabnya apa? Dia jawabnya, "Itu kan urusanmu, bukan urusan saya." Oke, pertanyaan saya, salah nggak? Suaminya salah nggak? Salah. Bu Eliana ngomong tidak salah ya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Yang salah istrinya terlalu nuntut. Tetap istri harus bagaimana caranya, apakah matiin api dulu di dapur lalu ngurusin anak ganti popok kayak gitu lalu balik lagi ke dapur masak lagi gitu. Dia ngomong kayak gini. Dia ngomong kayak gini ya. Saya belajar hari itu. Ketika saya berpikir bahwa saya tidak perlu pegang anak dan pegang dapur, pegang rumah. Itu adalah satu tradisi yang diturunkan dari papa dan mama kan. Dan pada waktu saya menikah, saya harus bawa tradisi itu masuk ke dalam keluarga saya atau tidak? Tidak. Meninggalkan papa dan mama itu juga berarti meninggalkan tradisi dari keluarga kita yang lama. Masuk ke dalam keluarga yang baru dan membangun tradisi yang baru. Itu namanya loyalitas. Dan kalau kita tidak memahami ini, kita terus ngotot masing-masing dengan tradisi kita masing-masing di dalam membangun keluarga. Saya yakin salah satu pihak dari pasangan kita itu pasti tertekan sekali. Karena dia ada tradisi yang lain yang seharusnya dia juga bisa bawa masuk ke dalam keluarga. Tetapi mungkin tidak bisa karena tradisinya beda dengan tradisi ini. Yang terjadi apa? Siapa yang kuat? Yang enggak kuat terpaksa harus tunduk dan taat dan mengikuti, tetapi dia akan mengikuti dengan tertekan. Tapi kalau mereka bersama-sama mencari jalan tengah untuk menjalankan kehidupan keluarga dengan loyalitas yang ditujukan dengan pasangan yang baru, di situ saya percaya prinsip meninggalkan itu menjadi satu prinsip yang penting dan akan membawa kita di dalam kebahagiaan. Yang keempat, intimasi. Pada waktu seorang dikatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu adalah sesuatu yang bicara mengenai keintiman suami istri. Kita bisa ngomong juga seperti itu ya. Tetapi sekali lagi saya mau ngomong, saya cepat aja ya karena waktu kita terbatas ya. Dan saya kira kita nggak perlu terlalu dalam bicara soal ini. Bapak Ibu bisa belajar menyesuaikan satu dengan yang lain, belajar menghargai satu dengan yang lain dalam aspek ini. Tetapi ada satu hal yang kita harus mengerti adalah intimasi itu adalah satu urutan setelah apa? Kesatuan. Intimasi itu tidak boleh terjadi sebelum kesatuan terjadi. Atau kesatuan yang di hadapan Tuhan. Intimasi yang terjadi sebelum kesatuan terjadi itu bicara mengenai perzinahan. Tetapi intimasi itu adalah sesuatu yang akan mengikuti kesatuan yang dideklarasikan di hadapan publik. Nah artinya apa? Artinya ini saya langsung masuk ke aplikasi aja ya. Khususnya perempuan-perempuan ya. Kalian kalau bertemu dengan satu laki-laki yang berpikir bahwa
lebih baik kalian hidup seperti suami istri tanpa ada pemberkatan nikah sama sekali. Dan dia tidak berani menjalankan satu komitmen untuk menikahi engkau. Saya ngomong tegas aja ya. Detik ini ya, tinggalkan saja laki-laki itu ya. Saya ngomong tinggalkan saja. Karena itu berarti bahwa dia tidak memiliki cukup keberanian untuk menyatakan cintanya kepada saudari di hadapan publik, dan orang itu tidak layak untuk menjadi suamimu. Seorang laki-laki baru layak untuk menjadi suami dari seorang perempuan kalau seorang laki-laki itu berani menyatakan komitmennya untuk hidup dan semati dengan istrinya di hadapan publik. Itu adalah satu langkah awal yang penting di dalam membangun pernikahan. Karena hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu baru menjadi satu persetubuhan yang aman di dalam kehidupan yang ada ikatan keluarga sehidup dan semati. Bukan satu ikatan yang berdasarkan coba-coba. Orang yang berani membangun dengan ikatan coba-coba, saya yakinkan Alkitab sudah peringatkan kepada kita bahwa akan selalu ada masalah demi masalah yang akan menyertai kehidupan pasangan itu. Karena dia menentang Tuhan. Tetapi kalau dia adalah orang yang membangun kehidupan berdasarkan satu relasi yang sudah disahkan terlebih dahulu, maka pada waktu mereka berhubungan, mereka memiliki satu keamanan di situ, satu jaminan, tetapi juga satu jaminan terhadap kesehatan di dalam relasi tersebut. Jadi intimasi itu menjadi hal yang penting di sini ya. Tapi pada waktu kita bicara mengenai intimasi antara dua pribadi yang berbeda itu bukan hal yang mudah. Itu adalah hal yang sulit. Itu sebabnya di dalam kita menjalankan intimasi dan loyalitas di dalam kehidupan keluarga, ada dua hal yang Bapak Ibu tidak boleh lupakan di dalam membangun keluarga. Pertama adalah anugerah Allah itu memampukan kita untuk hidup seturut dengan yang Allah kehendaki. Kita harus mengingat bahwa kehidupan Kristen adalah satu kehidupan yang didasarkan kepada anugerah Allah. Karena itu di dalam kita membangun satu relasi, kalau kita adalah orang yang dipanggil untuk menyatakan anugerah, maka relasi antara suami istri adalah satu relasi pasangan yang juga harus menyatakan anugerah. Dan untuk bisa menjaga kesatuan itu dan intimasi itu, kita harus ingat keluarga kita harus dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Maksudnya adalah kita harus menyatakan kemurahan, kita harus menyatakan satu kehidupan yang disertai dengan pengampunan bagi pasangan kita yang tidak layak untuk kita ampuni itu. Dan ini seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8. Pada waktu ada orang berkata, perempuan ini layak untuk dilempar batu sampai mati. Yesus bertanya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Silakan lempar terlebih dahulu. Lalu semuanya mengundurkan diri satu persatu dan tinggal Yesus Kristus di situ. Dan ketika Yesus tinggal sendirian, Yesus bertanya, kemana semua orang sudah pergi? Lalu Yesus berkata apa? Aku sendiri pun tidak akan menghukum engkau. Padahal Yesus punya hak untuk menghukum perempuan itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa sebab kita punya relasi itu menjadi renggang? Apa sebab seringkali suami istri itu akhirnya tidak mau bersatu kembali? Karena keluarga mereka tidak menyatakan anugerah. Keluarga mereka menyatakan, saya adalah pribadi yang sudah terluka dan tersakiti. Dan sebagai orang yang sudah terluka dan tersakiti berhak untuk membalaskan atau memberikan hukuman kepada orang atau pasangan saya yang sudah melukai diri saya. Tapi ingat saudara, Yesus saja tidak menghukum orang itu. Yesus juga tidak menghukum diri kita. Hak apa kita menghukum pasangan kita? Mungkin yang kita perlu lakukan adalah kita menguji kembali
atau merefleksikan diri kita kembali, apakah kita sudah mengerti anugerah Tuhan atau belum dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengerti anugerah Allah itu akan memberikan pengampunan dan restorasi. Jadi ada hubungannya dengan pertama. Kalau kita memahami betul-betul kehidupan kita didasarkan kepada anugerah, maka disitulah kita akan mengalami restorasi. Karena ada pengampunan dan ada kasih dari Tuhan yang memenuhi hati kita di dalam menghadapi pasangan kita yang bersalah itu. Itu yang keempat ya. Yang kelima berkaitan dengan ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu sendiri, istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kenapa Paulus mengulangi kalimat ini kembali? Saya lihat salah satu tujuan utama Paulus mengulang kalimat ini kembali adalah untuk mau menekankan sebagai suami istri yang menjadi hal yang kita harus utamakan atau fokuskan di dalam relasi itu bukan kepada hak kita. Bukan kepada apa yang menjadi bagian kita. Bukan apa yang menjadi kewajiban dari pasangan kita. Kalau orang ribut kan ngomong kayak gini ya. Ini gimana sih? Rumah kotor sekali kayak gini. Engkau seharian di rumah kok nggak pernah bersihin rumah. Saya pokoknya kalau bangun pagi, saya ingin di meja itu ada secangkir teh atau kopi. Sebagai istri gimana tanggung jawabmu? Atau istri berkata, suamiku gimana sih nggak bertanggung jawab? Bekerja, uang penghasilan sedikit sekali. Kerja yang lebih rajin dong, supaya mendapatkan penghasilan. Saya ada kesulitan di sini, anak-anak kita perlu makan. Kita ada di dalam hal yang hidup yang penuh dengan kekurangan. Dia marah-marah, nggak bisa terima semuanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu memang adalah hal yang bisa membuat keributan dalam keluarga. Saya yakin seperti itu. Tetapi pada waktu kita menikah, Paulus di sini mengatakan kepada kita, fokus yang kita harus berikan itu adalah suami mulai hari itu fokusnya kepada apa yang menjadi kebutuhan istri. Istri mulai hari itu fokusnya adalah kepada apa yang menjadi kebutuhan suami. Bukan suami memikirkan dirinya sendiri, istri memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita tarik ke dalam 1 Korintus 7 kembali, di situ Paulus berkata, pada waktu menikah, istri adalah menjadi milik suaminya, suami menjadi milik istrinya, dan milik itu bicara mengenai kepemilikan tubuh juga. Mulai dari hari itu, istri tubuhmu bukan milikmu sendiri. Suami tubuhmu bukan menjadi milikmu sendiri. Itu kalau kita tarik lebih jauh ya, saya nggak akan bahas terlalu dalam karena ada anak-anak di sini. Tetapi Bapak Ibu harus perhatikan, selama kita fokus kepada diri, saya yakin keluarga itu tidak akan berbahagia. Tetapi selama pasangan itu saling memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan, disitulah letak kebahagiaan itu. Karena istri akan memikirkan kebaikan suaminya, dan suami akan memikirkan kebaikan istrinya, dan mereka berjuang untuk memberikan kebaikan itu kepada pasangannya. Makanya Paulus di sini menekankan sekali lagi, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan kekudusan. Tadi saya ada singgung sedikit. Pada waktu seseorang menikah, maka pernikahan itu antara satu laki dengan satu perempuan. Tidak ada orang ketiga yang boleh masuk di dalam pernikahan kita. Makanya di dalam Ibrani pasal 13 itu dikatakan hormatilah pernikahan. Maksud hormatilah pernikahan itu harus dilakukan oleh siapa? Konsepnya adalah bukan hanya diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan yang menikah saja. Tetapi bagi semua orang Kristen, baik itu yang single, ataupun yang menikah, ataupun yang tidak menikah, atau belum menikah, dan orang-orang bukan Kristen, yang sudah menikah, ataupun yang belum menikah, yang tidak menikah, semuanya harus menghormati pernikahan.
yang dibangun atas dasar satu laki dan satu perempuan itu. Ini adalah kehendak Tuhan bagi kita ya. Nah, sekali lagi saya ulangi sedikit ya. Apa yang membuat kita bisa melakukan itu semua? Apa yang membuat kita bisa mempertahankan kesatuan? Apa yang membuat kita bisa melakukan loyalitas kepada pasangan kita? Apa yang membuat kita itu menjaga keintiman satu dengan yang lain? Apa yang membuat kita memprioritaskan pasangan kita daripada diri kita sendiri? Apa yang membuat kita menjaga kekudusan di dalam pernikahan? Jawabannya karena apa? Teologi. Makanya tadi saya katakan di awal, teologi itu penting sekali. Kalau Bapak Ibu berani bermain-main di luar itu, saudara berani bermain-main di luar itu, sulit sekali untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan saya berani berkata, keluarga saat itu tidak lagi memiliki sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau kita menjaga dengan bayaran nyawa kita untuk semua kebenaran yang kitab suci nyatakan, saya yakin walaupun awal mula keluarga itu mengalami kesulitan di dalam membangun relasi, tapi kalau dia perjuangkan dengan segenap hati untuk menjalankan prinsip kitab suci, keluarga itu akan terus bersatu sampai kematian memisahkan. Tapi kesatuannya bukan tadi masing-masing sibuk sendiri, masing-masing akhirnya kompromi dan tidak peduli dan mengabaikan karena susah diomongin. Tapi masing-masing akan berjalan bersama di dalam takut akan Tuhan, saling membangun, saling membentuk satu sama lain sampai kematian memisahkan. Tuhan kiranya boleh memberkati kita dari prinsip ini ya. Semoga yang belum menikah punya panduan, yang sudah menikah dan punya anak yang mau menikahkan ingat batasan. Dan kalau masih ada pergumulan di dalam pernikahan seperti ini, kalian boleh mengambil sikap untuk memberani memutuskan. Kalau perlu putus, harus putus dari setiap hal yang merusak pernikahan. Ya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Untuk kebenaran yang boleh Engkau bukakan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh menjadi pedoman dan penuntun langkah kaki kami. Yang boleh menjaga kami agar kami tidak tersandung di dalam setiap langkah kaki kami. Tolong kami ya Tuhan, ya ketika kami menjalani kehidupan pernikahan ataupun akan membangun kehidupan pernikahan, hal ini boleh menjadi satu dasar untuk membimbing kami, menuntun kehidupan keluarga kami. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan setiap dari keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati, kiranya kebenaran firman boleh senantiasa ada di atas dari kehidupan keluarga mereka, di atas daripada segala prinsip yang mereka pegang selama ini di dalam membangun kehidupan keluarga. Kami rindu mereka boleh menjadi keluarga yang terus setia di dalam Tuhan karena memiliki iman yang takut Tuhan sampai kematian memisahkan. Tolong mereka juga ya Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan di dalam berelasi satu sama lain. Engkau boleh menyatakan anugerah-Mu dan kuasa restorasi di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.